selamat pagi, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Saya Arini Hoirunisa sebagai moderator bersama rekan-rekan saya di sini. Hai. Ya, saya Kolbi Nur Islami, asal dari Gorontalo. Sama teman saya nih. Saya Zini Berwati, asli Gunung Kidul. Saya ada Anissa Amarwati dari Cilacap. Nah, ini dia rekan-rekan saya ya dari berbagai macam daerah. Di sini kami akan membawakan judul yang tema. Di sini kami akan membawakan tema yang berjudul kepemimpinan dalam organisasi. Iya. Nah, sebelumnya nih, mungkin teman-teman juga mau tahu, teman-teman di rumah mau tahu nih, gimana sih menurut kalian, pandangan kalian, arti dari sebuah kepemimpinan itu? Kalau aku dulu ya, kalau menurut aku tuh kalau kepemimpinan itu jadi di dalam sebuah kepemimpinan tuh ada komponen yang membentuk sehingga menjadi sebuah kepemimpinan. Pasti ada pemimpin, ada anggota, dan ada pengaruh. Jadi kepemimpinan itu orang harus punya pengaruh gitu. Dan harus punya tujuan. Jadi kenapa organisasi ini didirikan, kenapa harus ada orang yang memimpin dalam kepemimpinan sendiri itu harus punya tujuannya, harus punya pengaruh gitu sih kalau menurut aku. Setuju sih sama Kak Kolbi. Mungkin kayak yang lebih simpelnya tuh kalau kepemimpinan itu gimana cara pemimpin buat memimpin suatu organisasi yang di bawahinya kayak gitu. Kalau saya sih secara umumnya itu kepemimpinan itu ya kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengendalikan bawahan-bawahannya dengan maksud untuk mencapai tujuan gitu. Jadi intinya pemimpin itu tiang ya, dimana dia tuh harus mengayomi gitu kan, mengayomi bawahannya. Nah, ngomong-ngomong nih, di sini pernah nggak sih teman-teman ini kerja atau enggak bergabung di suatu organisasi gitu? Kalau aku sih pernah ya. Dan kalau untuk pengalaman menjadi di organisasi gitu, tergabung di dalamnya itu bisa dibilang lumayan sering, karena saya dulu waktu sekolah sih, waktu SD jarang, SMA, SMP itu yang sering banget, karena itu kan masa-masanya kita pingin explore hal gitu baru ya. Makanya saya sering banget tuh waktu SD ada organisasi apa ikut aja dulu, nggak tahu mau jadi apa, pokoknya ikut aja, kayaknya asik aja gitu, rame-rame ya. Aktif sih emang ya. Kalau SD iya, SMP masa aktif. kalau kerja saya juga punya sih pengalaman berapa kerja kemarin itu jadi guru sih. Jadi guru. Gitu. Tapi guru-guru les, sama pernah juga jadi guru-guru di madrasah sanawiyah. Oh, itu di mana, Mbak? Oh, itu dulu saya jauh. Kamu nggak tahu? Saya di daerahmu ya pasti. Di sana. Di Indonesia pastinya. Masih kan? Masih. Kalau aku sih, kalau organisasi sebenarnya dulu itu aku bukan tipe orang yang suka berorganisasi. Ke bawah juga sih sebenarnya, sampai sekarang nggak terlalu suka sama organisasi. Cuman kalau ditanya pengalaman kerja, memang dulu pernah bekerja. Mungkin di tahun 2020 gitu ya, tapi nggak terlalu lama sih, cuma sekitar 1 tahun aja, kurang sekitar 10 bulan lah di yayasan gitu dulu. Masya Allah banget ya. Aku juga pernah sih di lembaga ada, terus ngejar freelance juga ada. Terus kalau organisasi beberapa kali juga pernah. Apaan tuh? Sekarang ikut nggak? Ada. Organisasi kampus ada. Oh, pingin dong. Aku hima sih, tapi belum buka. Nanti kalau nggak salah tuh akhirnya itu Desember ini kalau nggak salah. Bakal oprek atau iya, maksudnya masa kepemimpinannya. Oh iya. Mungkin abis BEM. Mungkin yang mau daftar hima silakan. Nanti tungguin aja tungguin aja daftar itunya, informasi rekrutmennya. Stay tune berarti. Ya. boleh. Karena kan Mbak di sini udah pernah kerja, maksudnya udah terjun di dunia kerja gitu. Jadi menurut Mbak, karakteristik yang seperti apa sih yang wajib dimiliki pemimpin? Pasti kan dulu pernah punya pemimpin-pemimpin. Nah, itu kan pasti melihat gitu kan. Jadi dari pengalaman itu pasti kan terbesit, oh kayaknya tuh pemimpin tuh harus punya karakteristik ini deh gitu. Menurut Mbak apa aja yang harus dimiliki? Kalau aku yang paling penting itu pemimpin harus terbuka sih. Jadi jangan kayak yang apa ya, maksudnya kan ada ya itu
dalam suatu organisasi tuh kayak cuman main kode-kode gitu nggak Iya. sih? Ada kan maksudnya Perempuan kayak sekali. iya, kalau di zaman ke sekolah dulu sebenarnya aku juga pernah ikut organisasi di IPM dulu. Cuman kan aku emang nggak terlalu aktif gitu kan. Cuman tuh ada di suatu momen dimana kayak kita tuh pasti kalau dalam suatu organisasi ada yang mengatasi kan, Iya, dan betul. dan ada yang dibawahi gitu kan. Nah kadang tuh kalau pas kayak ada diskusi atau rapat gitu kan ada kan cuman yang kayak si atasan kita tuh Nah, iya. cuman dia tuh pengennya kayak gini loh, tapi tuh nggak terus terang maunya tuh kayak gimana tuh nggak diomongin secara gamblang, jadi cuman kayak kucing-kucingan. iya kode-kodean lah. Nah kita yang jadinya kan bingung ya kayak mau Iya, betul. ini langkah selanjutnya mau kayak gimana kalau dianya juga nggak bilang terus terang kayak gitu kan. Itu sih, jadi kalau menurut aku poin pertama itu ya memang harus terbuka sama anggota kayak gitu. Dan umpan baliknya juga jadinya kan ada. Kalau di aku sih di lembaga itu ada nyambung-nyambungnya tuh. Aku juga di lembaga ini ada satu pemimpinnya itu. Ini jadi gimana nggak nih? Boleh deh. Astagfirullah. Enak Jadi, banget lagi. Pemimpinnya itu kayak dia itu kalau misalnya rapat, bener ini tuh kayaknya emang gaya kepemimpinannya itu kayak otokratik ini dia, otoriter kayak dia itu kalau misalnya rapat dia yang ngomong kita dengerin, jadi kita tuh nggak bisa kayak mengasih kayak berpendapat ide umpan kayak balik gitu ya. jadi Nggak dapet feedback dong iya gitu ya. jadinya apalagi ini tuh kayak pemimpinnya itu di atas lagi pemimpin. Nah itu jadi pertamanya tuh direktur baru kepala, jadi kepalanya ini kasihan banget ini mau apa-apa susah soalnya ada yang di atas lagi jadi nggak bebas. Nah kalau misalnya yang kepalanya ini ya dia itu bagus kayak menerima kayak masukan. Nah itu tuh masuk ke karakteristik yang wajib dimiliki kita, kayak menerima semua saran, terus kayak mengayomi, terus Betul. benar-benar kayak menampung semua aspirasi kita. Iya. Jadi Sama wadah kayak, gitu ya. Iya, menjadi wadah dan apa ya namanya? Kayak memberikan contoh gitu pada kita. Ya bener. Kalau aku apa ya? Iya, itu tuh kalau aku tuh harus berani ambil resiko ya. Maksudnya jangan takut-takut, harus punya wibawa. Namanya pemimpin itu kamu harus punya yang namanya pengaruh. Kok bisa kamu harus punya pengaruh tuh bagaimana caranya? Kamu harus punya wibawa dulu. Kalau orang sudah punya wibawa, terus dia harus tegas. Enggak, iya. Terus menerima umpan balik. Kalau misalnya aku ya suka tuh orang yang punya wibawa dulu. Kamu nggak punya wibawa, bawahanmu injek-injek. Iya, betul. Iya karena kebanyakan juga kan kalau sekarang apa pemimpin tuh cuma ditakuti ya, bukan nggak di ini, mereka nggak disegani tapi ditakuti Takuti, aja. mantap. Di perintahnya itu dituruti karena takut, Iya, bukan karena benar. sedih. Gitu, jadi harus punya wibawa, harus mau dikasih kritikan, menerima kritikan, tegas, berani dan ambil open mind resiko. Namanya organisasi, kita kan mau cari yang namanya perubahan ya. Kenapa sih organisasi dibentuk? Karena dia punya tujuan, punya tujuan yang ingin dicapai. Nah, caranya bagaimana? Dengan berubah sedikit demi sedikit ke arah yang lebih positif. Kalau pemimpin tidak berani mengambil sebuah resiko, bagaimana sebuah organisasi bisa sukses? Gitu menurut aku. Setuju. Karena kan setirnya ya pemimpin Iya, itu, jadi benar. bisa menyetir karyawan-karyawannya ya, betul. Ya. Kuncinya di pemimpin sih emang ya. Nah, terus kalau misalkan kayak sebenarnya aku juga belum pernah pengalaman kerja, cuman menurutku emang lebih enak tuh kita berada di organisasi atau di sebuah instansi yang terbuka gitu ya, yang transparan lah, nggak kayak kita nggak tahu sampai mana batas kita gitu kan, pekerjaan kita tuh kayak gimana. Kan ada yang orang yang sebuah tempat kerja tuh yang sebenarnya bukan job desk-nya dia tapi dilemparkan ke dia gitu kan. Iya. Menurut aku itu nggak profesional lah gitu kan. Nah terus Iya. juga kayak pemimpin, membicarakan pemimpin, pasti kan teman-teman ini punya dong tokoh-tokoh idola, punya nggak sih tokoh-tokoh idola pemimpin gitu? Punya, aku punya.
Cuma ini ke agama ya. Oh iya. Kalau saya sih suka kepemimpinan Nabi pasti ya, Nabi Iya. Muhammad. Cuma yang memang aku suka itu yang emang terkenal banget sih, banyak juga yang mengidolakan itu si siapa namanya, si Umar bin Khattab. Terus Salman Al Farisi. Terus tapi aku suka loh kepemimpinan Nabi Muhammad dulu ya. Waktu di Baitul apa ya namanya, aku lupa, pokoknya aku suka banget. Jadi di situ kelihatan banget berani banget gitu loh untuk mengambil suatu resiko dan yang menyebabkan apa ya, kejayaan gitu loh. Berani banget ambil resiko, aku senang banget itu sih. Cuma aku agak lupa ceritanya, tapi aku sampai sekarang suka di baiat di mana gitu, apa gitu isi perjanjiannya. Cuma aku suka gitu untuk tokoh-tokoh yang lainnya sih, yang selain itu aku lupa ya siapa ya. Udah itu aja gitu. Untuk tokoh-tokoh di luar agama aku nggak belajar banget maksudnya gitu. Kalau teman-teman yang lain punya nggak sih idola kayak gitu? Idola pemimpin. Idola pemimpin. Maksudnya Kalau ditanya atau idola malah mungkin- bingung nih. Iya, punya idola ya. Kayaknya nggak Atau punya mungkin idola ya. kayak pemimpin yang kayak gimana gitu, kayak misalkan kayak tadi kan mbaknya kayak kepemimpinan kayak Umar bin Khattab, kayak Rasulullah SAW gitu kan. Nah kalau teman-teman yang lain nih pengennya tuh mengidolakan kayak kepemimpinan yang kayak gimana? Kalau di orangnya sih aku nggak ini ya, maksudnya nggak ada yang idola spesifiknya tuh kayak beliau siapa ini, nggak. Cuman yang penting kalau di aku, karena aku orangnya lebih nyaman dengan gaya kepemimpinan yang demokratik. Jadi kalau menurut aku mungkin aku akan lebih senang ketika mendapat pemimpin yang seperti itu kayak gitu. Karena ya. iya lebih mengayomi. Terus juga kan kalau demokratis itu kan kontribusinya dari semua orang yang berkontribusi di situ kan ya. Maksudnya dalam suatu organisasi itu nggak cuman dia berpacu pada si pemimpinnya aja, tapi juga rekan-rekan kerja yang lain juga kayak gitu. Jadi itu kekeluargaannya terasa gitu. Oh menurut iya, aku. benar-benar memanusiakan manusia ya. Ya betul sekali, karena zaman sekarang kerja tuh kayak kita jadi robot hewan. gitu kan sih. Jadi kayak Iya kan? pengennya tuh kerja sama bukan kayak kerja rodi gitu kan. Iya. Terus kita tuh kayak kerjanya bukan kayak yang kerja karena kita pengen kerja, tapi cuman kayak cuman karena duit. iya, cuman Terpaksa karena sekedar karena kita membutuhkan uang saja gitu. Oke. Sedangkan kan kepengennya kita kalau kerja tuh ini ya enak ya, maksudnya dari hati kayak gitu kan. Oke. Nyaman. Mungkin aku mau nambahin kayak kan ngomongin gaya kepemimpinan, kalau yang berdasarkan yang kemarin kita pelajari kan menurut Kurt Lewin itu ada 4 ya. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu yang otokratik. Kayak kepemimpinan itu terpusat kepada pemimpin, jadi satu arah dari pemimpin ke bawahannya. Jadi bawahannya itu nggak bisa apa-apa, nggak, pokoknya harus nurut ke pemimpin. Terus kalau misalnya tokohnya itu yang aku tahu ada Adolf Hitler tuh, tahu? Ya. Oh itu dia kepemimpinannya lebih ke ini ya? Iya. Otoriter. Kan dia tuh pernah kayak kan yang menyebabkan itu Perang Dunia 2. 2 apa 3 2 ya? Aku nggak ikutin Nggak ada sejarah 3 sih. lagi. Kita mau perang lagi. Mau perang lagi itu 3. Iya itu kan Jerman itu benar-benar Adolf Hitler tuh kayak membuat Jerman itu kan negara, seolah-olah negara itu milik dia. Bener-bener kayak kan kalau Menguasai gitu ya. Iya, menguasai, bener-bener memerintahnya itu secara otoriter. Terus ada juga Kim Jong Un. Oh iya, kalau itu Korea Utara. terkenal. Bener-bener bener-bener Gimana kayak nih para K-popers? menutup bukan selatan lagi. Utara. Iya, yang utara benar-benar menutup Korea dari dunia luar. Terus ada lagi kepemimpinan laissez-faire. Ini disebutnya kayak lepas tangan. Jadi benar-benar organisasi atau perusahaannya itu kayak pemimpinnya itu membebaskan ke karyawannya mau apa. Oh, ada yang kayak gitu. Tapi ada nggak sih kira-kira kayak gitu? Ada. Kalau yang aku tahu tuh itu Aku belum nemuin sih. Kalau di di Indonesia sih, ya kalau di Indonesia masih pasti sulit.
lebih ke aku otoriter tahu- sama ini kalau Indonesia mah. bener otoriter. Itu sih yang pendiri Apple, siapa ya lupa? Siapa? Mark Zuckerberg itu FB. Iya FB. Kalau Apple Lupa aku juga siapa. Gak tahu. Itulah intinya mah ya pendiri Apple. Oke. Lupa aku. Itu sama itu juga Mark Zuckerberg. Itulah intinya mah. Nggak tahu ngomongnya apa. Itu pendiri Facebook sama Apple itu dia membebaskan ke karyawannya buat kayak mendesain handphonenya, kayak kayak apa namanya? Membuat Kerangkanya. iya kayak benar-benar membebaskan karyawannya untuk berkreasi gitu. Iya. Jadi kan kayak berasa Iya sih. yang kerja di sana tuh kayak mencurahkan kreativitasnya sendiri, Iya, berasa isi hati dan bebas. pikiran, buset. Iya, tapi menurutku ada kekurangannya sih kalau misalnya pakai ini. Kalau misalnya karyawannya yang enggak kayak Mengayomi. bukan kayak apa namanya? Mentok nggak ada kreativitasnya Iya, gitu. betul itu kan bahaya kalau pakai Iya dia sih. ini. Itu Jadi- jatuhnya kayak bunuh diri juga nggak sih? Kalau Nggak ada misalnya- kemajuan weh. Harus karyawannya yang benar-benar kreatif, yang Iya. juga menyesuaikan. Terus yang ketiga ada gaya demokratik yang tadi sudah dibahas. Itu sih menerima semua masukan dari bawahannya dan langsung dibuat keputusan. Maksudnya keputusannya itu diambil dari Berdasarkan suara musyawarah. dari suara Diskusi terbanyak. gitu ya. Iya. Terbuka. Nah, kalau satu lagi ada konservatif. Ini tuh mirip-mirip sama demokratis. Cuman keputusannya berada di pemimpin. Tetap Keputusan ya. akhirnya ya. Jadi Cuman kayak dia juga masih lebih kayak menerima saran juga masih kan iya, maksudnya. kayak mungkin bisa aja kan kalau misalnya menerima keputusannya itu berdasarkan suara terbanyak, bisa juga enggak kan tergantung dianya. Iya. Kalau Mbak pro-nya kemana nih? Pro ke gaya kepemimpinan yang mana? Konservatif. Kalau misalnya saya jadi pemimpin. Iya. Karena memang kalau misalnya dari musyawarah itu penting, tapi jangan kita mau ikut bawahan juga sih, karena kadang ada bawahan yang ikut karena males tuh nggak ya kan? Ada yang ikut dia berpendapat, tapi dia males, dia pilih jawaban ini karena menurut dia lebih nyaman gitu. Nah tapi tetap musyawarah itu penting karena mendekati kebenaran ya kalau kita bermusyawarah, tapi tetap keputusan itu harusnya kalau saya jadi pemimpin ada di kepemimpinan, entah ikut jawaban si suara terbanyak atau mungkin pemimpin ini punya pemikiran sendiri yang punya pertimbangan sendiri yang memang membawa kepada kemajuan atau pengaruh kesuksesan gitu. Kalau menurut aku sih lebih ke konservatif. Tapi tetap balik lagi ke tujuannya itu tadi Iya. ya. Kayak mau kayak gimana pun pemimpinnya tuh. Semua gaya pasti punya tempatnya masing-masing. Karena pasti Kebutuhan. juga beda-beda. Kebutuhan instansi itu sendiri Iya, gitu ya. sesuai porsi lah intinya harusnya. Tinggal penempatannya aja kayak gimana. Iya benar. Terus kalau misalkan kalian jadi seorang pemimpin, gitu kan. Terus kalian mendapati karyawan kalian nih slack gitu. Biasa ya tempat kerja tuh ada slack. Namanya orang banyak. Iya, namanya kan kita maksudnya bersaing gitu kan. Nah, apa yang akan kalian lakukan sih kira-kira untuk kalau ada kejadian seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku dulu atau Mbak dulu? Kamu boleh? Oh boleh ya. Kalau aku sih Slack itu berarti yang namanya yang kayak gitu sih bukan urusan kepemimpinan ya, lebih ke HRD enggak sih ya? Kalau karyawan tengkar di tempat kerja itu bukan urusannya pemimpin, harus kalau misalnya perusahaan yang gede ya. Itu saya urusannya HRD karena kan memang urusan mereka, tapi bukan berarti kita lepas tangan juga. Tapi tetap Karena jadi buntutnya nanti pasti juga bertahap kan. tapi tetap itu kan urusannya HRD. Nanti entah bagaimana nanti mereka mengatasinya ya. Kalau menurut saya sih lebih namanya orang kerja kan udah dewasa, terjadi cekcok itu berarti ya butuh kepala dingin ya, mediasi. Jadi di mediasi antara yang cekcok itu dimediasi. Kenapa bisa seperti ini, dicari akar permasalahannya gitu.
kan bukan anak SD ya yang dibawa ke guru BK, ayo minta maaf gitu kan. Nggak bisa, Wi. Gitu menurut saya. Iya. Oh, Setuju. Kayak gitu sih, maksudnya kayak kita kan udah gede-gede ya, ngapain lagi ngeributin hal-hal yang kayak sebenarnya itu tuh bisa diselesaiin gitu, dan nggak perlu otot-ototan juga, daripada nambah rame di lingkungan kerja kan nggak bikin nyaman sama orang-orangnya juga. Mungkin itu tadi kita kayak diskusiin lah kayak gimana tarik benang merahnya, terus kita bisa simpulin keputusan apa yang kira-kira mungkin bisa kita lakuin lah, ambil buat nyelesain masalahnya kayak guys. gitu. Kalau misalnya udah dimediasi nih, nah tapi masih cekcok juga misalnya, menurutku ini pasti ada kayak Turunin hukum SP sih. alam. Turunin SP udah, kalau aku nggak sabaran Iya, orangnya. ditambah kalau misalnya membuat keributan, benar-benar keributan ya mungkin yang biasa SP gitu. Cuman kalau misalnya ke orangnya kan emang hukum alam itu yang mampu bertahan, gimana? Yang mampu Hukum bertahan. rimba gitu ya, yang paling kuat itu apa? Iya, yang paling kuat Dia yang bakal bertahan gitu. Iya, iya sih benar. Gitulah. Iya. Iya gitu. Mau Tapi kasih quotes tapi lupa guys. bisa cari sendiri ya quotes-nya. ya. Ya dah itu aja. Jadi masing-masing ini, tapi pengennya kan kita tuh nggak yang pemimpin yang satu arah gitu kan. Iya. Pengennya tuh yang benar-benar kayak mendengarkan juga gitu kan, meskipun memang akhir keputusan itu adanya ya harusnya di pemimpin gitu kan. Iya, Tapi tetap kan seenggaknya diskusiin kita lah. tidak merasa kita tuh diabaikan gitu. Kita cuma Iya, betul. kerja ngikut ngintil aja gitu kan. Ya bener. Kalau aku sih, kalau emang otoriter tuh jelek ya. Kalau kan mikir-mikir ya, kalau otoriter itu, kalau saya sih kalau kerja penting nggak diperlakukan secara tidak adil, terus dimanusiakan juga. Itu menurut saya kalau otoriter sih nggak masalah sih. Kalau saya nggak tahu juga sih ya. Terutama kan kalau di perusahaan yang besar kayak perusahaan yang kayak membuat sesuatu gitu. Kan emang kita kan emang kerjanya gitu. Jadinya emangnya kita bisa gitu kayak komplain mau kerja yang lain, kan nggak bisa. Kayak ini mungkin ya, kayak tentara-tentara gitu akan Iya. gitu. Ya, militer gitu ya. Kemiliteran. Iya, betul. Itu kan pasti butuh ketegasan, butuh otoritas, karena memang kayak gitu kan prosedurnya. Iya, karena juga kan itu salah satu dari usaha buat ngebentuk ini juga kan, kalau maksudnya di militer. Ya kalau cuma pekerja biasa mah mungkin nggak harus sekeras itu, cuman mungkin memang ada di beberapa organisasi atau perusahaan itu yang memang pemimpinnya harus bertindak secara otoriter gitu kali ya. Ya, sesuai lagi. Kalau dari tadi kan aku mintanya tuh kalian, kalau misalkan kalian menjadi pemimpin. Nah sekarang aku pengen tanya, kalau misalkan kalian berada di posisi bawahan gitu ya, karyawan misalkan gitu. Ini kan apalagi tadi mbak-mbaknya bilang udah sempat terjun di dunia kerja gitu kan, dan organisasi. Iya, dan organisasi juga. Nah gimana sih cara menyikapi gaya kepemimpinan pimpinan kita gitu? Misalkan kalau misalkan dia tuh demokratis, gimana cara kita menyikapinya? Atau mungkin ada yang otoriter, gimana sih cara kita menyikapinya gitu? Gimana menurut Mbak? Kalau saya sih selama saya dalam perusahaan ya, kalau misalnya kita baca dalam perusahaan, saya kerja, tiba-tiba pemimpin saya itu gaya kepemimpinannya otoriter, saya atau konservatif atau demokratif, saya ikut aja ya. Tapi saya akan resign kalau misalnya dia tidak memanusiakan saya gitu, kayak job desk-nya terlalu banyak. Sebenarnya nggak masalah, cuma kan saya cuma cari kerja ya, saya cari penghasilan, cari pengalaman. Tapi kalau misalnya saya di sana tidak diperlakukan selayaknya manusia, ya saya undur diri aja sih. Mau yang demokratif atau ya apa, kan ada ya pemimpin itu ada yang adil, ada yang nggak adil gitu. Kalau saya sih mau gayanya apa aja, yang penting saya dimanusiakan di dalam situ. Tuh Ya kalau kita job desk-nya sekretaris tapi tiba-tiba kita suruh nyapu ngepel gitu kan ya. Itu udah di luar job desk banget, weh. Benar-benar.
Iya sih bener, karena kalau kembali lagi kayak ke pengalaman kerja dulu ya, itu ada juga memang kadang kita tuh gini loh, mau masuk kerja tuh diterangin nih, ini nih mbak job desk kamu gini 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 Iya, gini ya. pasti. Setelah masuk kerja nanti beda lagi. Iya, kayak gitu. itu Terus sebenarnya. ada juga kan kayak yang ya kamu tuh di sini kerja, kamu harus nurutin Atasan. iya dari atasan tuh kayak gimana, atasan tuh udah punya SOP dan kamu juga harus menjalankan SOP tersebut. Nah padahal sedangkan pas kita masuknya pun kita dikasihnya job desk-nya tidak Iya, sesuai kan pada betul. kenyataannya kayak gitu. Jadi mungkin kayak yang memang seharusnya dari awal kita mau masuk job desk itu harus bener-bener di kita Real gitu. Ya, akan jadi kita kerjakan jangan nanti. cuman kayak kamu kerjanya ini ya, tapi setelah kita kerja kamu harus Beda. bisa ini, harus bisa itu, harus bla 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 bla, Detail bla. ya. Itu namanya kita kayak yang kerja bukan kerja lagi, sedekah bu. Iya nggak sih Rodi? Sedekah itu mah namanya, karena kan kita juga nggak bisa ya namanya kerja itu semuanya semua muanya itu kita harus bisa tuh nggak gitu betul, juga, karena pasti kita ada kurangnya lah kayak gitu. Ya mungkin itu salah satu yang kayak biasanya itu kan ada apa namanya kontrak. Nah itu Oh iya, kontrak. benar. Kan kalau misalnya ada pemimpin yang misalnya nyuruh kita di luar yang di kontrak kita, bisa tuh kita berontak. Oh gitu. Menolak lagi. Kalau Iya, ada menolak. Iya, hitam di menolak. atas putih asik. Iya gitu. Karena nggak sesuai sama kontrak awal kita. Iya. Iya. Jadi kita berhak menolak. Tapi kadang juga ada kan perusahaan yang nggak pakai kayak gitu, jadi kalau kita mau ngeberontak juga punya apa buat Bisa-bisa dikat ya. iya Ancamannya dikeluarin gitu kan. kayak ngebalik dah tuh, gemerang deh jadinya. Kayak gitu. Kalau misalnya tugasnya itu buat nambah skill kita bisa tuh. Tapi kalau misalnya tugasnya itu malah kayak tadi sekretaris disuruh ngetik. Iya benar. Itu juga nyambung. Iya, dan kan jadi itu lebih kita sebagai karyawan terbebani kan, maksudnya kan kita kerja bukan sekedar kerja, butuhnya kita juga maksudnya kayak lingkungan kerja itu yang bisa bikin kita nyaman dan semangat buat kerja kayak gitu. Dan itu kan Mempengaruhi juga ya. iya tergantung dari lingkungan kerja kita kayak gimana, termasuk dari rekan kerja dan juga pemimpinnya juga kan kayak gitu. Jadi gimana nih? Berarti kalian teman-teman tuh pada sepakat pengennya tuh yang bisa memanusiakan manusia. Iya, apapun jangan- deh gayanya tuh yang penting kita bisa dimanusiakan udah. Kalau otoriter tidak memanusiakan saya tidak mau. Ya udah, Mungkin kayak cuot Kim ya. Jong Un. Iya benar-benar. Kita keluar tuh. Atau mungkin juga bisa juga termasuk mungkin tidak memanusiakan manusia itu kayak kerja jamnya tuh melebihi kapasitas tapi ya. intensifnya intensifnya tidak enggak. sepadan gitu kan. Harusnya kalau lembur harus ada tambahan. Iya betul. Padahal kayak gitu tuh sebenarnya juga udah diatur loh di undang-undang, tapi kan juga banyak kan perusahaan maksudnya yang tidak menerapkan seperti yang sudah seharusnya itu Iya, betul. tidak seperti itu. Selai ya. Jadi berarti Iya, harus memang. pintar-pintar juga nih yang memilih pekerjaan Iya, gitu kan, betul. menyeleksi pekerjaan. Tapi kalau misalkan aku mau tanya nih pendapat Mbak-mbak, kalau misalkan Mbak-mbak misalkan udah terjun nih di dunia kerja, misal di salah satu perusahaan lah, dan ternyata apa ya, kita tuh nggak serak sama kayak kepemimpinannya mungkin atau sifat kepemimpinannya, itu apa yang akan kalian lakukan? Ya, Mbak, saya bertahan dulu. Kalau masih butuh. Kalau Kalau misalnya saya udah nggak butuh pun masih nunggu lah. Kalau aku mah orangnya menunggu keadaan membaik gitu. Kalau misalnya saya nggak punya kontrak kerja, mah saya keluar. Kalau misalnya ada peluang lagi, Iya, betul. sambil cari peluang sih. Kalau aku sih mungkin ya tetap adain tahap seleksi lah gitu. Kalau misalnya emang kita udah nggak betah, mungkin bisa kayak cari tempat-tempat kerja yang memungkinkan kita buat masuk. Baru kalau emang bener-bener udah nih udah nggak bisa, ya udah kita keluar kayak gitu. Tapi selama itu masih kayak bisa lah, aku masih bisa di sini, masih bisa aku bertahan di sini, ya udah lanjut sok. Karena sejatinya kan kayak manusia tuh kadang dia tuh nggak bakal bisa berhenti kalau belum ngerasain kapok yang sekapok-kapoknya gitu, nggak sih? Iya betul betul.
Iya, kalau dia belum dibuat kapok tuh nggak bakal Iya, nyerah nggak juga, bakal nyerah. kayak gitu. Iya. Ya pinternya itu kalau misalnya kita udah gak betah, kita diem-diem cari kerja di luar, lamar sana lamar sini. Iya, lamar ya. Iya, kalau Masukin aja deh itu. kalau udah Lamaran keterima pekerjaan. baru keluar, jadi yang itu. Kita nggak yang jadi pengangguran deh. Ya, betul. Nah, oke teman-teman. Ya. Oke teman-teman, di sini kita tadi kan udah berbincang banyak-banyak tentang karakteristik yang wajib dimiliki oleh pemimpinan, terus juga pandangan Mbak gimana sih pemimpinan berhasil itu, gimana sih cara kita menghadapi pemimpin, gaya kepemimpinan atasan kita itu. Nah, aku sih notice banget ya, ini tuh bermanfaat banget buat teman-teman, buat kita juga bermanfaat banget. Apalagi yang mungkin cita-citanya jadi pemimpin, cita-citanya pengen jadi saya emang nggak bisa nih kerja disuruh-suruh tuh nggak bisa gitu kan, ada orang kayak gitu ya. Seni aja seni. Ada kan orang yang kayak gitu, jadi pengennya tuh saya tuh bisanya jadi pemimpin karena saya nggak suka disuruh-suruh gitu. Ini informasi bermanfaat banget buat teman-teman semuanya, insya Allah ya. Semoga motivasi teman-teman sekalian. Oke teman-teman, gak kerasa ini kita udah hampir 30 menit berbincang-bincang. Ya. Terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Yeay, dadah teman-teman. Assalamualaikum. See you Tadi again. salam ya. Salam gak sih?